walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Maka di dalam ayat ini disebutkan dari orang-orang yang beriman, qad aflahal mu'minun, beruntunglah mereka. Siapa orang-orang yang beriman itu? Waladina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang menjaga dari alat kelaminnya, alat vitalnya, kecuali kepada istri-istrinya. Maka di sini penjagaan untuk siapa? Untuk para jomblo. Adapun untuk para suami jangan dijaga, dibiarkan. Maksudnya dilepaskan syahwatnya, dibiarkan liar. Ila ala azwajihim, dikecualikan di sini. Au ma malakat aimanuhum, atau di zaman perbudakan dulu, budak-budak beliannya. Fa innahum ghairu malumin, maka dibiarkan syahwatnya itu bebas, lepas kepada istrinya, itu yang dianjurkan. Namun jika tidak mempunyai istri tadi, faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun, termasuk orang-orang yang melampaui batas di saat melampiaskannya bukan kepada istrinya atau budak-budak beliannya. Kepada siapa? Kepada pacar haram. Kepada siapa? Kepada istri tetangga haram. Maka semuanya itu perkara haram. Ada satu lagi, dikeluarkan tidak ke istri, tidak ke pacar, di mana? Di WC, haram. Maka kalian para syabab jauhi yang namanya onani. Adapun fatwa Yusuf Al-Qardawi yang sudah meninggal, tetapi tetap kita jauhkan pemikirannya karena mati dalam keadaan belum bertaubat dari keburukannya. Yusuf Al-Qardawi mimman afta al-istimna halal. Di dalam kitabnya Al-Halal wal Halal, kitab asalnya Al-Halal wal Haram. Namun banyak yang dihalalkan, musik halal, istimna halal. Ya sudah, kitabnya Al-Halal wal Halal. Maka di kitabnya Al-Halal wal Haram dan yang lainnya disebutkan bahwa istimna itu boleh, dan ini fatwanya tersebar. Coba fatwanya siapa yang bertanya? Yang bertanya mahasiswa dan mahasiswi. Disebutkan, ya Syekh, kami ini mahasiswa, nahnu tulabil jami'ah wa bainanal ikhtilat. Nah, siapa suruh belajar ikhtilat? Di kampus kami ikhtilat, melihat putri-putri dan sebagainya, dan kami tidak mampu untuk menikah. Maka bolehkah ya Syekh untuk beronani, beristimna? Di soalnya alasannya mengurangi perzinaan atau terjauh dari perzinaan. Maka dijawab, boleh kalau darurah. Kapan darurah? Al-an ad-darurah laha ahkam. Seseorang dikatakan darurah boleh makan bangkai seperti di ayat, itu darurah. Dia di padang pasir, udah mau mati kelaparan. Boleh dia minum air kencingnya? Boleh. Boleh dia makan bangkai dari tunggangannya? Boleh. Karena di sini dia darurah. Itulah makna darurah. Nah, sekarang kembali. Dia laki-laki ikhtilat di university, nyampur dengan perempuan. Lihat perempuan cantik-cantik, daripada zina, darurah. Kif darurah? Darurah itu kalau memang tidak ada hukumnya, maksudnya tidak ada perempuan ataupun tidak ada syaratnya harus terpenuhi, tidak bisa, kecuali memang harus onani, maka tidak bisa dia nikah. Katanya miskin, tidak bisa dia untuk menjauhi fitnah tersebut. Bisa, justru malah dia yang masuk kepada fitnah. Bagaimana bilang darurah padahal dia kuliahnya di kuliah yang terdapat padanya ikhtilat yang menyebabkan dia terangkat syahwatnya.
maka ini fatwa yang rusak. Tidak bisa darurah kecuali memang ada syarat-syaratnya yang terpenuhi. Kesimpulannya, Nabi di sini yang menjadi poin tidak menganjurkan istimna. Jika istimna itu adalah obat, seperti fatwa mereka, oh boleh daripada terjadi kepada zina, maka dia akan dianjurkan oleh Nabi. Maka kesimpulannya, para jomblower yang jomblo forever, bertahun-tahun jomblo, maka obatnya adalah puasa, bukan obatnya onani. Karena kalau jawabnya obatnya onani, Nabi akan mengatakan faliyatazawwaj, pertama nikah, salurkan. Kalau tidak bisa menyalurkan, fa'alaikum bisyam, ini dia. Maka Nabi menunjukkan puasa. Kalau onani halal, fa'alaikum bil istimna, maka lakukanlah onani. Namun karena onani haram di dalam ayat ini, Nabi pun tidak memerintahkannya. Dan prakteknya dari segi kesehatan dan dari segi kejiwaan, justru mereka orang-orang yang melampiaskan kepada onani, maka akan menjadi rusak. Rusaknya tidak sekarang, rusaknya nanti. Di saat dia banyak onani, satu hari 4 kali, kayak minum obat aja 3 kali sehari, ini 4 kali. Maka dia mencari dan mencari dan mencari dan mencari dan mencari, bahkan tidak didapati. Internet apa saja dicari. Alhasil setiap hari seperti itu, nanti di saat dia menikah, barulah penyakit itu keluar. Apa? Pertama, penyakit PM. Apa PM? Bukan polis militer. Apa? Atau PA, premature ejaculation. Maka muncrat duluan. Baru assalamualaikum, waalaikumsalam, udah selesai. Kaif hada? Bikin istri mandi tanpa apa-apa, for nothing. I bathing for nothing. Aku mandi untuk tanpa sesuatu. Nah, ini muskilah. Ternyata penyakitnya apa? Si laki-laki ini dulu onani tiap hari 4 kali, free daily for day, 4 kali sehari. Ya akhirnya setelah menikah menyesal dia, dan itu terjadi. Setelah premature ejaculation dan tidak diobati, akhirnya impoten, susah bangun atau tidak bisa bangun. Ini karena onani. Maka please, orang-orang yang onani sekarang, taubat kepada Allah karena dosa. Dan yang kedua, untuk masa depan kalian, nanti kalian akan menyesal. Dan saya bicara seperti ini wakil. Kita punya klinik dulu di Yaman, dan banyak dari kasus klinik di Yaman ada banyak syabab sudah menikah, umur 28 dan sebagainya baru menikah. Kenapa? Al-muhur ghali. Ini juga min adrar al-muhur al-ghaliyah indal Arab. Pengen nikah dengan Arab, punya uang, bisa. Karena memang mahal maharnya. Jadi sabab mereka pun banyak. Dulu teman-teman kita di tempat Syekh Mukbil, Masya Allah, menghafal Quran cepat dan belajar pandai. Teman dengan saya dari Taiz, dari mana? Yauminal ayam yaqul, khalas ya Said, ana sa'usafir ilal bilad. Lish? Ana sa'atazawwaj. Taib, tazawwaj wa tarji'. La, atazawwaj ma'a binti ammi tahtaj fulus. Dia nyebutkan pada saat itu 400.000. Pada saat saya pertama datang ke Yaman tahun 97-98, itu banyak sekali uang 400.000. Maka akhirnya harus memotong dirinya dari menuntut ilmu. Terus gimana? Kerja. Istagol fil mat'am. Aku kerja di rumah makan, membuat khubuz dan sebagainya, nabung. Dan ternyata setelah kita belajar hampir 5 tahun, sudah mentahqiq dan sebagainya, datanglah dia. Maka setelah datang sudah punya anak 1. Masya Allah, 5 tahun kau tinggal dari menuntut ilmu. Iya, anak dengar kamu sudah mentahqiq demikian dan sudah demikian.
Ana baru mau menuntut ilmu lagi sekarang periode kedua dengan istri. Maka akhirnya 5 tahun untuk menikahi istrinya itu, 5 tahun kerja. Terbayang bagaimana. Itulah kehidupan di Arab, banyak mahar meskipun anak paman. Jadi tidak ada belas kasihan. Meskipun anak paman tetap bayar mahar 400.000 ya bayar. Seperti itu. Akhirnya banyak yang putus dari menuntut ilmu dikarenakan mahar yang tinggi. Nah, pas kita tanya mereka yang datang terutama mempunyai premature ejaculation atau impotence yang seperti itu keadaannya, kita tanya, apa yang terjadi pada dirimu? Semua jawabnya seperti itu. Istimna. Setiap hari 7 kali, 4 kali, 5 kali, wah, abnormal. Karena memang syahwatnya tinggi, namun perempuan tidak didapatkan. Akhirnya istimna. Maka nasihat kami kepada para syabab di sini, dari segi syariah haram, berarti kalian menjauhi perbuatan tersebut. Dan yang kedua, dari segi kesehatan tidak bagus. Maka lebih jelas lagi sekarang. Hadis ini mana poin pendalilannya? Poin pendalilannya adalah irsyad, keutamaan di dunia bagi orang-orang yang berpuasa, dia adalah obat. Dan ini obat bagi orang-orang yang belum menikah ataupun yang masih jomblo, agar mendinginkan mesin, dimana mesinnya yang mempunyai kekuatan yang besar disalurkan kepada puasa, maka akan menjadi dingin. Dan banyak faedahnya puasa seperti di pelajaran yang lalu. Maka ini wajah pendalilan kita. Maka kenapa kalau ditanya apa hubungannya? Itulah hubungannya. Dia adalah obat dan dia adalah terapi dan sangat baik untuk para jomblo. Adapun bagi yang sudah menikah, maka banyak ibadah. Apalagi yang menikah poligami, poligame, maka dia sudah ditunggu oleh istrinya putaran 6 hari. Sudah gitu pas gilirannya dia hari Senin puasa lagi. Aduh, gimana rasanya? Makanya pandai-pandailah, ibadah banyak macamnya. Ada yang dengan puasa bagi para jomblower ibadah. Bagi yang sudah menikah apalagi istrinya banyak